adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Mata Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas pemantapan TPS seri yang ke-5 ya. Jadi di sini sudah kami persiapkan beberapa soal untuk kita jawab bersama dan trik praktis untuk menyelesaikannya, gitu ya. Nah, jadi tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham. Kita mulai soal yang nomor 1 ya. Oke, kita baca dulu sama-sama. Misalkan himpunan S adalah himpunan bilangan asli. Asli loh gitu ya, maksudnya bilangan bulat yang mulai dari 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Itulah anggota S. Lalu katanya himpunan P itu anggotanya 1, 2, 3 sampai 6. Q itu anggotanya 4, 5, 6 sampai 9. Nah, jika P pangkat C adalah komplemen dari P, maka P komplemen dikurang Q komplemen siapa-siapa aja anggotanya gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu. Perhatikan dulu kata-kata P pangkat C atau komplemen dari P. Komplemen dari P atau P komplemen itu maksudnya yang bukan anggota P, tapi masih berada di S ini. Kita masih cerita di sini gitu ya. Jadi coba kita daftar dulu. Siapa-siapa aja anggota dari P komplemen gitu ya. Itu sama dengan berarti yang bukan anggota P tapi masih ada di S, berarti nggak ikut lagi yang ini. Berarti kita mulai dari 7, 8, 9, 10, 11 cukup lah ya, dan seterusnya. Oke, masih ada dan seterusnya. Nah, Q komplemen juga demikian. Berarti anggota yang bukan Q, ini Q, anggota yang bukan Q tapi masih berada di S gitu ya. Berarti kan nggak boleh lagi ikut yang ini. Berarti 1 masih bisa kan? 1, 2, 3. Ini nggak ikut lagi, berarti mulai dari 10 lagi dong, 10, 11 dan seterusnya. Oke, kita mulai. Apa maksud dari P komplemen dikurang Q komplemen? Nah, maksud dari P komplemen dikurang Q komplemen artinya anggota P komplemen buang anggota Q komplemennya, buang anggota Q komplemennya. Jadi yang tercoret di sini harus ikut juga, di sini tercoret juga. Siapa yang tercoret di sini? 10, 11 dan seterusnya. Selesai dong. Berarti tinggal 7, 8, 9. So jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2 ya. Misalkan segitiga ABC sama sisi ya, sama sisi. Oke, kita buat dulu ini sama sisi. Oke, sama semua sisinya ya. Lalu katanya jika AD sama dengan DC itu sama dengan 4 katanya. Berarti langsung kita buat di sini 4. Loh, karena ada segitiga siku-siku ya, otomatis ini sama dengan 4 akar 2 langsung ya, 4 akar 2. Oke, karena ABC di atas tadi bilang segitiga sama sisi, loh ini juga ikut-ikutan 4 akar 2 dong. 4 akar 2, 4 akar 2. Lalu katanya luas segi 4 ABCD. Oke, luas segi 4 ABCD. Oke, teknisnya sebenarnya untuk mencari luas segi 4 ABCD, loh maksudnya yang mana tuh? Yang diarsir maksudnya ya. Yang diarsir ini langsung saja luas segitiga ABC dikurang segitiga ADC. Boleh kita tulis langsung. Luas segitiga ABC dikurang luas segitiga ADC gitu ya. Sama dengan. Nah, sekarang bermasalah di mencari luas segitiga ABC. Yuk. Karena ABC ini tadi segitiga siku-siku, berarti nanti langsung ada trik praktisnya. Kalian gunakan aja rumus ini. 1/4 dikali S kuadrat akar 3. Oke, inilah trik praktisnya. Sebenarnya rumus ini turunan dari ya aturan sinus. Karena ini segitiga sama sisi, ini kan 60 derajat gitu ya. Berarti gunakan aturan sinus, setengah dikali sisi yang mengapit sudut ini dikali sinus sudut yang diapit ini. Rumusnya dari sini. Oke ya. Oke. Nah, dikurang luas segitiga ADC. Nah, rumusnya kan setengah sekali tinggi. Tingginya yang ini kan? Tapi no, jangan pakai yang ini. Ya, maka karena ini segitiga siku-siku, berarti anggap aja ini alasnya, ini tingginya. Karena siku-siku, langsung setengah dikali DC dikali DA. Oke, inilah dia rumus luas segitiga ADC. Langsung tinggal masukkan angka. Berarti 1/4 dikali S. S-nya terserah yang mana, tapi masih ada di ABC ya. Berarti luasnya 4 akar S-nya 4 akar 2 karena kuadrat berarti 16 kali 2. 32 ya. 32 dikali akar 3. Oke, dikurang 1/2 dikali DC. DC-nya 4 ya. Dikali DA-nya 4 juga. Oke, nah tinggal hasilnya berapa. Oke, ini kita letakkan di sini aja ya.
Nah, sekarang tinggal membagikan mana yang bisa habis. 32 bagi 4 ini pasti 8, ya kan? 4 dibagi 2 ini pasti 2. Maka hasilnya adalah 8 akar 3 dikurang 2 kali 4 8. 8 akar 3 dikurang 8, jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut soal yang nomor 3. Diketahui fungsi f dan fungsi g dalam pasangan terurut gitu ya. Pasangan terurut berarti ingat kalau pasangan terurut yang sebelah kiri ini semua adalah x ya, semua yang sebelah kanan adalah y hasilnya gitu ya. Maka pernyataan yang benar adalah yang mana di antara berikut ini? Loh, ini ceritanya fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Ingat trik kalau cerita fungsi komposisi, mainkan dari kanan ya, masukkan yang kanan dulu. Jadi atau yang belakang gitu ya, berarti main belakang. Nah, ingat dari belakang kita kerjakan, artinya minus 6 ini kita substitusi dulu ke G. Artinya cari X yang minus 6 di G dulu gitu. X yang minus 6 di G yang mana? Yang ini. Nah, hasilnya berapa? Minus 1. Berarti artinya G minus 6 itu hasilnya minus 1 gitu ya. Maka di sini nanti kita peroleh F minus 1. Paham ya? Nah, F minus 1, cari X yang minus 1 di F. Cari X yang minus 1 di F, ini kan hasilnya berapa? Y-nya 8. Maka hasil F minus 1 adalah 8. Loh, katanya 8. Benar gitu ya. Nah, kalau nomor 1 benar, biasanya 3 ikut-ikutan benar. So, harus kita cek yang nomor 4. Sama ceritanya, tapi nggak usah tulis-tulis yang sana, main cepat aja. Minus 3 substitusi ke F. Artinya cari X yang minus 3 di F. F minus 3, kawannya 5 ya. Baru cari lagi X yang di G 5. 5 kawannya 2. Sementara di sini, oke, kita dengar ya, 2. Sementara di sini minus 1. Berarti ini salah. Berarti kalau 4-nya salah, terpaksa kita cek nomor 2. Oke, kita mulai dari kanan lagi, dari belakang. 8 substitusi G. Artinya cari X yang di G, ya kan? Yang nilainya 8. G 8. Hasilnya minus 3. Berarti minus 3-nya substitusi ke F, ya kan? Minus 3 substitusi ke F, hasilnya 5. Sementara di sini minus 3 ya, berarti salah. Minus 4 ya, minus 4 berarti salah gitu ya. Oke. Jadi kalau jawaban yang benar 1 3, maka pilihannya adalah B. Oke, kita lanjut yang soal nomor 4, kita baca dulu ya. Pada sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola putih. Oke. Nah, supaya lebih enak kita buat dulu kantongnya ya. Kita anggap ini kantong. Oke, berarti nanti di sini ada 3 bola merah, 2 bola putih. Selesai. Lalu katanya akan diambil 2 bola satu persatu. Nah, mau diambil 2 bola tapi satu-satu, 1 dan 1 gitu ya. Nah, tanpa pengembalian. Oke, dengan catatan di sini tanpa pengembalian, diambil 2 bola tanpa pengembalian. Lalu katanya jika peluang terambil bola berwarna sama, oke, katanya bolanya harus berwarna sama, ya kan? Kalau bola berwarna sama itu berarti ada 2 kemungkinan. Bisa sama-sama merah, ya kan? Nanti di sini bisa kita buatkan bisa sama-sama merah atau kalau pada peluang itu tambah ya, atau bisa sama-sama putih gitu ya. Oke. Sama adalah P. Oke, berarti peluangnya P gitu ya. Berarti nanti di sini kita anggap P sama dengan, oke, ini maksudnya simer gitu ya, merah, ini putih supaya beda sama ini gitu ya. Oh, ini juga salah. Oke, nah ini putih. Nah, selanjutnya maka nilai P terletak di interval Q lebih kecil dari P lebih kecil dari 1 gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, nilai Q yang mungkin berapa di antara 4 ini? Nah, gampang ya. Nah, coba perhatikan. Kalau seandainya ya kan pada pengambilan pertama kita pengen dua-duanya merah. Nah, peluang pada pengambilan pertama merah itu karena bola merah 3 dan semua bola merah dan semua bola ada 5, berarti 3/5. Masalahnya ceritanya tanpa pengembalian. Berarti merah yang tadi tidak dikembalikan, berarti merahnya tinggal 2 dong. Semua bola kita ya tinggal 4 gitu ya. Atau ditambah, nah kejadian yang kedua, dua-duanya putih. Nah, putih kita kan ada 2. Semua bola kita ada 5, ya kan? Nah, putih yang tadi tidak dikembalikan, berarti putihnya tinggal 1 dan bola kita semua tinggal 4 gitu. Nah, ini cerita peluangnya. Selesai, tinggal perhitungan. Berarti nanti kalau kita hitung, ini kan pernya sama-sama 20 gitu ya. 20. Nah, ini berarti 3 kali 2 6 ya kan? Ditambah 2 kali 1 itu 2. Nah, kita jumlahkan 8/20. Kita sederhanakan. Berarti ini sama dengan bagi-bagi 4 2/5. Oke, inilah nilai
P, ya, nilai P. Nah, katanya tentukanlah nilai Q atau mana nilai Q yang mungkin, tapi Q-nya harus lebih kecil daripada P. Biar enak ngitungnya, coba kalau misalkan kita buat ke desimal aja. 2/5 itu kan sama dengan 0,4 gitu ya. Berarti cari bilangan yang lebih kecil dari 0,4. Oke, kita cek satu-satu. Coba kalau sepertiga itu kan 0,33 gitu ya, sekitar gitulah ya. Nah, 1/4 itu pasti 0,25 ya. 2/7 itu pasti 0,2 sekian ya. 2 sekian, sekiannya nggak usah ditulis. Nah, ini 2/5 itu pasti 0,4. Nah, cari di antara 4 itu yang lebih kecil dari 0,4. Yang mana aja? Oke, berarti ini 1 benar, 2 benar, 3 benar, lo 4 sama. Salah, ya kan? Karena harus lebih kecil dari 0,4. Maka jawabannya adalah A gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5, terakhir guys ya. Oke, pada segitiga di samping itu ya. Nah, apakah Z besar Y besar X? Nah, kita mau jawab apakah gitu ceritanya. Nah, kalau cerita apakah, berarti ini jawabannya ada 2 kemungkinan. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Yes or no gitu ya. But tidak bisa dua-duanya. Artinya nggak boleh meragukan gitu ya. Kalau ya aja, tidak aja gitu ya. Artinya ketika jawabannya pun tidak, ya minimal udah bisa dijawab gitu ya kan. Artinya bisa menjawab. Nah, katanya apa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Pertanyaan ini. Lalu katanya pernyataan satunya BC-nya 3 ya kan, AC-nya 2, pernyataan 2. Nah, kita perhatikan segitiga di samping. Kalau di segitiga ya kan, sebagai konsep awal, ketika nanti Z ini, ya kan, Z ini kan sebagai sudut di sini ya. Z ini semakin besar, maka sisi yang di depannya pasti semakin panjang. Ketika Z ini semakin kecil, maka sisi yang di depannya pasti semakin pendek. Artinya berbanding lurus gitu ya. Jadi bisa kita katakan, bisa kita tulis langsung di sini Z. Artinya apa? Panjang sisinya mewakili seberapa besar sudutnya. Gitu ya. Berarti boleh-boleh aja kita letakkan di sini Z. Kalau di sini X, berarti di sini X. Ini Y, berarti di sini Y. Oke, kira-kira seperti itu dulu konsep awal. Nah, berikutnya, kalau kita mau menentukan siapa panjang sisi yang terpanjang, ini ada konsepnya. Anggap aja kita punya segitiga yang panjang rusuknya ABC, maka konsep awalnya itu apa? Jumlah dua rusuk yang terpendek atau jumlah 2 sisi yang terpendek, artinya anggap A dan B itu lebih pendek di antara C, harus lebih panjang dari sisi yang terpanjang gitu ya. Ini konsep awalnya ya. Nah, berarti nanti di sini ya kan kemungkinannya supaya bisa kita menjawab soal, berarti harus ada minimal 2 rusuk yang dikasih tahu atau 2 sisi yang dikasih tahu. Nah, kalau untuk yang satu ini aja, ini kan hanya 1 sisi yang dikasih tahu, otomatis nggak bisa. 2 juga demikian. Artinya ketika 1 dari ketiga rusuk yang dikasih tahu panjangnya, itu tak akan bisa kita tentukan mana rusuk atau sudut yang paling besar gitu ya. Nah, tapi ketika kita pakai kedua pernyataan ini ya, artinya BC-nya 3 kita pakai, AC-nya 2 kita pakai. Berarti nanti BC-nya 3, berarti di sini bisa kita buat BC-nya 3, berarti X yang sama dengan 3 gitu ya. Lalu katanya di sini AC-nya 2, AC-nya 2 berarti nanti Y-nya yang sama dengan 2. Nah, ini berarti ini masih mungkin gitu ya, masih mungkin. Tapi nanti panjang Z yang mungkin ada beberapa ya. Artinya yang terpendek Z itu, yang paling pendek untuk panjang si Z nanti adalah selisih dari kedua rusuk yang kita punya ini. Selisihnya kan 1. Berarti Z yang terpendek kemungkinannya 1. Yang terpanjang jumlah kedua sisinya ini berarti 5. Artinya apa? Si Z pasti berada di antara 1 sampai 5. Tapi karena di sini ada 2 rusuk atau sisi yang dikasih tahu, 3 dan 2, berarti ada beberapa kemungkinan lagi nanti guys, ya kan, dibagi. Bisa nanti di antara 1 dan 2, ya kan, karena batas selisih ada 2, bisa 2 sampai 3, bisa 3 sampai 5. Berarti bagi 3 kasus. Kasus yang pertama, kemungkinan Z itu berada di antara 1 sampai 2 dulu, gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua, Z itu berada di antara 2 sampai 3 dulu, ya kan? Lalu yang terakhir Z itu kemungkinannya berada di antara 3 sampai 5. Nah, ini nanti kemungkinan nilai-nilai Z pada segitiga ini, ya. Nah, coba kita analisis lagi. Kalau seandainya Z itu berada di antara 1 dan 2, otomatis dia menjadi sisi yang paling pendek, gitu ya kan? Karena di sini ada 2, ada 3 sisi yang lain. Berarti nanti di sini Z itu ya
pasti menjadi sisi yang terpendek. Berarti di antara ketiga ini X tetap yang masih paling panjang. Berarti nanti sini X pasti lebih panjang daripada Y, ya, lebih panjang lagi dari Z. Oke, inilah dia kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, Z itu berada di antara 2 dan 3. Berarti dia ada di middle gitu, di tengah gitu ya. Berarti kalau dia berada di tengah, yang paling pendek 2 dong. Yang paling panjang 3. Berarti yang paling panjang X. Yang di tengah berarti si Z tadi. Yang paling panjang yang paling panjang lagi yang paling pendek berarti si Y gitu ya. Oke, nah itulah dia. Nah, selanjutnya, jika nanti Z berada di antara 3 sampai 5 gitu ya kan. Kalau berada di antara 3 sampai 5 berarti Z yang paling panjang. Berarti Z itu pasti lebih panjang dari si 3 dong. Berarti lebih panjang dari X, lebih panjang dari si 2. Y. Oke, berarti inilah 3 kemungkinan ya kan dari si Z. Nah, dari 3 pernyataan itu, coba kita sesuai dengan pertanyaannya. Apakah ada di antara 3 itu yang Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X? Ada nggak di antara 3? Nggak ada. Artinya apa? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Tapi dengan catatan kedua pernyataan harus dipakai, gitu. Maka jawabannya adalah C, gitu ya. Oke adik-adik, sekilas video kita kali ini ya kan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi bagi kamu yang masih belum ngerti, boleh bertanya di kolom komentar di bawah gitu. Nantikan video kami selanjutnya ya. Bye bye.